Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Safaringga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Langsung aja, untuk pengertian perekonomian terbuka itu adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor berupa barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem perekonomian terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangannya dengan tujuan pasar-pasar di negara lain. Dan juga bisa sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah, atas bahan penolong, serta mesin atau bahan dari luar negara. Dan perekonomian terbuka itu mempunyai keterkaitan atau berkaitan erat dengan perdagangan internasional. Untuk pengertian dari perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar negara atau lintas negara yang kegiatan utamanya itu mencakup ekspor dan impor. Dan perdagangan internasional juga merupakan sumber pendapatan negara dalam bentuk devisa. Perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, ada perdagangan barang berupa fisik dan perdagangan yang berupa jasa. Untuk perdagangan yang berupa jasa itu jenisnya seperti biaya transportasi. Yang pertama biaya transportasi, yang kedua perjalanan atau travel, yang ketiga asuransi dan konsultan asing. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh sesuatu perekonomian terbuka akan terbentuk salah satu dari 4 masalah berikut. Yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, dan di samping itu, menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi, dan di samping itu, menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Peran ekspor impor dalam ekonomi terbuka. Yang pertama, secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Yang kedua, secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Saya Sabrina Maulida Lestari dari kelas 6B akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada mekanisme perekonomian terbuka. Disebut dengan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini itu tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri saja, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, ada pasar uang, dan pasar luar negeri. Diagram circular flow ini terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama ada perusahaan, rumah tangga, pemerintahan, dan negara lain. Selanjutnya yaitu ada faktor perekonomian terbuka. Faktor ini itu bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua ada motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga ada perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat ada perbedaan komparatif dari harga barang.
Yang kelima, ada perbedaan dalam bentuk kemampuan untuk produksi. Saya Yuda Setian akan membahas materi berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Konsumen yang memilih produk luar negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang rendah dengan harga yang cukup tinggi. Namun dengan memilih produk luar, mereka mendapatkan produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang sebanding. Produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk-produk luar, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal ini membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri. Tapi itu hanya sebagian orang saja. Nyatanya masih banyak orang yang bangga memakai produk dalam negeri atau biasa disebut dengan local pride. Terkadang hal kecil memiliki impact yang besar, dan ini terjadi ketika kita mendukung dan memberi produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal, kita turut berkontribusi mendukung eksistensi para produsen dan pengrajin dalam negeri, terutama UMKM, dan otomatis ikut menggerakkan perekonomian nasional, termasuk juga meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, dengan kita membeli dan menggunakan produk lokal, kita akan berkontribusi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, karena setiap produk selalu melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen barang, penyedia bahan baku, percetakan kemasan, pihak kemasan, distribusi, logistik, sampai ke retail atau pedagang online shop yang menjual barang tersebut. Tidak sampai di sana, kualitas produk lokal juga tidak kalah bagus dengan produk impor. Bahkan produk lokal biasanya lebih unggul karena dibuat sesuai dengan karakter, selera, kondisi iklim, dan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Selain kualitas produk lokal yang sudah bisa bersaing dengan produk impor, harga produk lokal relatif lebih terjangkau dibandingkan produk impor, mengingat tidak adanya bea masuk dan jalur distribusi yang lebih efektif. Yang ketiga, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Kurs yaitu harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya, kurs merupakan nilai tukar, sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi, kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemakaian barang atau jasa biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok. Diberlakukan uang untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan dengan bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan penting untuk perekonomian Indonesia, karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencakup kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri, yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Dan yang kelima, ongkos angkutan barang antar negara. Tentu saja, ekspor dan impor membutuhkan jasa pengiriman barang antar negara. Jasa pengiriman barang antar negara merupakan bidang jasa yang sangat membantu dewasa ini. Penyedia jasa ini menawarkan layanan untuk mengirimkan barang melalui beberapa jalur seperti darat, udara, maupun air dengan melintasi suatu negara dengan negara lain. Melalui jasa sentral kargo inilah berbagai jenis barang kiriman bisa sampai ke tangan penerima atau lokasi tujuan dengan mudah. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Oleh karena itu, mungkin saja harga barang di negara B lebih murah dibanding harga barang di negara A, padahal barangnya sama persis. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian
untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua, pemberian premi. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga, dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Adanya kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping, yaitu dapat melakukan jika di pasar dalam negeri berada dalam kendali pemerintah. Tapi kebijakan ini dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Yang keempat, politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. Dan yang kelima, larangan ekspor sesuai dengan namanya. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Antara lain karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk impor. Yang pertama, kuota. Dalam konteks impor, kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa lagi dipakai, karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Yang kedua, tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Jadi, supaya konsumennya juga gak beli barang-barang impor terus. Ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor. Selanjutnya, saya akan membahas sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada 5 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir atau final demand dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, investasi perusahaan. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Ketika pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah menjalankan defisit fiskal. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi pengeluaran, maka pemerintah menjalankan surplus fiskal. Dan ketika pengeluaran sama dengan pendapatan, kita menyebutnya fiskal berimbang. Yang keempat, ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Yang kelima, impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses impor umumnya adalah tindakan yang memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.